Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kecelakaan beruntun di lampu merah Sukarame. Aparat kepolisian memastikan kecelakaan beruntun di perempatan lampu merah Simpang Golf Sukarame Bandar Lampung bukan karena remblong. Hal tersebut diketahui dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan pengendara truk tangki. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan mengatakan, dari keterangan sopir, rem truk dengan nomor polisi BE8388BS berfungsi dengan baik. Bahkan anggota polisi yang mengevakuasi truk tersebut ke unit laka di Jalan Pramuka memastikan rem truk berfungsi dengan baik. Namun untuk memastikan kembali penyebab kecelakaan tersebut, pihak kepolisian akan mendatangkan tim ahli. Satlantas Polresta Bandar Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara ulang kecelakaan beruntun di perempatan lampu merah bypass Simpang Golf Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung pada Minggu 30 Januari 2022. Sebelumnya olah TKP sudah dilakukan beberapa saat pasca kecelakaan, yakni pada Sabtu 29 Januari 2022 siang. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan mengatakan, olah TKP dilakukan untuk memastikan kembali penyebab kecelakaan tersebut. Menurut Rohmawan, banyak informasi yang beredar tentang penyebab kecelakaan, diduga karena rem truk tidak berfungsi alias blong. Untuk itu pihaknya meluruskan kembali bahwa dari hasil penyelidikan sementara, bukan karena rem truk blong. Berita selanjutnya, pelaku perampokan BR Iling di Lampung Timur meninggal saat penangkapan. Polisi membongkar identitas pelaku pembunuhan dan perampokan BR Iling di Lampung Timur setelah menemukan sandal yang terpisah. Diketahui sandal tersebut tertinggal di lokasi tewasnya karyawati BR Iling yang ditembak oleh pelaku. Kemudian satu sandal lainnya ditemukan di sebuah rumah di Dusun 1 Desa Tegal Ombo, Waibungur, Lampung Timur. Hal tersebut disampaikan Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Alkazar Nasution saat diwawancarai di rumah pelaku pada Minggu 30 Januari 2022. Ia juga mengungkapkan dari rumah pelaku ini berhasil mengumpulkan barang bukti. Pelaku pembunuhan dan perampokan BR Iling di Waibungur, Lampung Timur berhasil ditangkap. Namun pelaku yang diketahui bernama Afdian Saputra diketahui berasal dari Lampung Oki, Sumatera Selatan tewas saat ditangkap. Informasi yang dihimpun pelaku tewas setelah melakukan perlawanan saat hendak ditangkap oleh pihak kepolisian. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur saat melakukan penangkapan tersangka. Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Alkazar Nasution membenarkan penangkapan tersebut. Ia juga membenarkan pelaku saat ini dibawa dari Sumatera Selatan ke Polda dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Berikut keterangan pihak kepolisian. Usia 33 tahun, jadi perlu saya sampaikan bahwa pelaku ini di dalam melaksanakan aksinya atau melakukan aksi kejahatannya selalu menggunakan identitas palsu. Sudah berapa kali kami menemukan, bahkan kami sempat menyampaikan di awal bahwa usia daripada pelaku adalah berusia 52 tahun. Kemudian dengan KTP yang palsu, dalam melakukan aksinya selalu mengganti identitasnya. Yang jelas pelaku ini adalah seorang laki-laki, AD atau alias A, AD alias R bin Bukhari, laki-laki berusia 33 tahun, beragama Islam, kerjaan wira swasta, tinggal di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat dilakukan upaya paksa, tersangka sempat melakukan perlawanan secara aktif kepada petugas tim TK 308 tersebut. Dengan daya upaya kami semua dan kami mengetahui bahwa kami melaksanakan tugas harus profesional, prosedural, dan proporsional.
ya kami melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan kepolisian. Ya di sini sudah jelas korban ya ditembak, kemudian pelaku pada saat dilakukan penangkapan dengan secara aktif melakukan perlawanan kepada petugas menggunakan senjata api. Nah, pada kesempatan itu tahapan ke-6 dalam Perkap 1 2009 dilakukan tindakan seketika untuk menghentikan perbuatan pidana terhadap pelaku, di mana apabila tersangka membahayakan daripada diri petugas dan masyarakat di sekitar, maka dilakukan tindakan tegas dan terukur oleh tim TKP 308. Pasca kejadian itu, tentunya tim tidak hanya tinggal di tempat, tetap melakukan upaya-upaya untuk mengamankan. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Dirkrim. Berita selanjutnya, diduga mabuk pengendara motor hantam mobil pickup. Terjadi kecelakaan antara pengendara motor hantam pick-up di ruas atas flyover Sultan Agung Bandar Lampung pada Minggu 19 September 2021 lalu. Gambaran umumnya kecelakaan lalu lintas itu melibatkan sepeda motor dengan nomor polisi BE4602C dan mobil Mitsubishi pick-up BE8353RM. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang terhimpun, kecelakaan di Bandar Lampung tersebut terjadi karena pengemudi nekat melawan arus dengan laju kecepatan yang tinggi. Saksi mata di sekitar lokasi kejadian mengatakan, kecelakaan terjadi di bagian lengkungan flyover. Yang tergambar pula sisi lingkungan di flyover tersebut tidaklah seutuhnya berbentuk garis lurus, melainkan sedikit menikung. Saat itu pengendara motor melaju dari arah Wai Halim menuju Mall Bumi Kedaton dengan melawan arah. Namun korban kecelakaan di Bandar Lampung tersebut sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan. Ia pun berujar jika pengendara motor sedang dalam keadaan mabuk. Berita selanjutnya, tabrakan beruntun di Jalinteng Terbanggi Besar. Tabrakan beruntun di Jalinteng Terbanggi Besar, Lampung Tengah, yakni melibatkan pengendara sepeda motor yang mengakibatkan luka-luka. Pengendara sepeda motor yang ikut menjadi korban lalu lintas di Jalinteng Terbanggi Besar mengalami luka di bagian kaki dan juga tangannya. Pengendara sepeda motor ini bernama Erison, warga Kampung Poncowati, Terbanggi Besar. Menurut sang kakak, yakni Denny, ayahnya mengalami luka di bagian kaki dan tangan. Pada saat kejadian, kata Denny, ayahnya berkendara dengan sepeda motor Honda berwarna hitam dari arah Kota Bumi hendak pulang ke rumahnya. Setelah jembatan Terbanggi Besar, di depannya truk pick-up tiba-tiba oleng dan mencoba banting setir. Namun menghantam truk, ayahnya terkejut dan akhirnya menabrak bagian belakang pick-up. Setelah kejadian, Erison dibawa ke puskesmas terdekat dan telah mendapatkan perawatan. Namun motornya rusak ringsek di bagian depannya. Menurut keterangan ayahnya, kemungkinan sopir pick-up mengantuk karena sempat oleng sebelum banting setir ke kanan dan menabrak truk dari arah yang berlawanan. Berita selanjutnya, BNN Sumsel dan Polres Mesuji gagalkan penyelundupan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Polres Mesuji berhasil gagalkan penyelundupan sabu sebesar 15 kg di eksit tol Simpang Pematang pada Sabtu 29 Januari 2022. Adapun penyelundupan narkotika di Mesuji itu jika dirupiahkan, nilainya dapat mencapai 15 miliar rupiah. Kini barang bukti tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian yang selanjutnya akan dibawa oleh BNN Sumsel. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Narkoba Polres Mesuji Ibtu M. Nufi melalui pesan WhatsApp pada Minggu 30 Januari 2022. Nufi mengatakan pihaknya juga telah mengamankan ketiga tersangka penyelundupan sabu seberat 15 kg untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka bersama barang bukti lalu diserahkan kepada BNNP Sumsel. Lebih lanjut, Nufi menyebut untuk tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, JO pasal 132 ayat 1 subsider,
pasal 115 ayat 2, JO pasal 132 ayat 1, lebih subsider pasal 112 ayat 2, JO pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut Wakapolres Mesuji Kompol Juli Sundara, jumlah penyelundupan sabu di Mesuji itu mencapai 15 kg dibungkus dengan kemasan teh Cina. Menurut Wakapolres Mesuji Kompol Juli Sunanda, adapun kronologi penangkapan sendiri bermula saat Wakapolres Mesuji mendapatkan informasi dari BNN Pusat pada Sabtu 29 Januari 2022 kemarin, di mana BNN meminta bantuan Polres Mesuji melakukan penyekatan di wilayah hukumnya. Mendapatkan informasi tersebut, lanjutnya pihak Polres kemudian segera melakukan penyekatan. Polres menerjunkan personil untuk melakukan penjaringan, pemeriksaan, penggeledahan kendaraan yang melintas. Sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dari Satres Narkoba Satlantas Polres Mesuji dan KA Induk PJR 05 Simpang Pematang, serta tim dari Polsek Mesuji Oki Sumatera Selatan melakukan penggeledahan sebuah kendaraan mobil Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B2165 TOL di exit tol Simpang Pematang. Dari hasil penggeledahan ditemukan satu buah tas jinjing merek Adidas dengan warna hitam yang di dalamnya berisi 15 paket teh Cina bertuliskan Kingsan, serta terdapat plastik bening besar berisi narkotika jenis sabu di atas kursi bagian paling belakang penumpang. Dari penggeledahan itu terdapat 3 orang laki-laki yang diketahui bernama Afdal bin Sudirman, Hendri Khaidir bin Khaidir, dan Erianto bin Basri Hendri. Berita selanjutnya, seorang ayah di Pringsewu tega berbuat asusila pada putri tirinya. Seorang ibu di Kabupaten Pringsewu naik pitam begitu mengetahui tabiat suaminya. Bagaimana tidak, suaminya telah berbuat asusila kepada putri kesayangannya. Sementara pelaku merupakan ayah sambung korban. Anak yang menjadi korban asusila itu yakni EM berusia 9 tahun yang merupakan anak tiri pelaku HN berusia 59 tahun. Kepala Polsek Pagelaran Ibtu Hasbullah mengungkapkan, ibu korban memergoki suaminya sendiri karena HN tanpa izin membawa putri kesayangannya ke sebuah rumah di daerah Pekon Fajar Baru, Kecamatan Pagelaran Utara pada Minggu 26 Desember 2021 siang pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Atas kecurigaan tersebut, lanjut Hasbullah, ibu korban menyusul dan berhasil memergoki keduanya sedang berada dalam satu kamar. Lalu ia melaporkan kejadian tersebut ke polisi supaya pelaku ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.